Pernahkah kalian berpikir dampak apa yang dapat timbul karena rasa cemburu yang dimiliki oleh seseorang karena iri dengan pencapaian orang lain? Mungkin cerita asal-usul ratu penguasa Laut Selatan Pulau Jawa berikut ini dapat memberikan gambaran atas pertanyaan tersebut. Di kerajaan Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi, raja yang arif dan bijaksana, memiliki seorang putri cantik bernama Putri Kandita. Sang putri adalah kesayangan Prabu dan memiliki sifat bijaksana seperti ayahnya. Namun, rencana Prabu untuk menjadikannya sebagai pengganti tidak disukai oleh para selir dan putra-putri lainnya yang merasa terancam oleh kehadirannya. Suatu malam, para selir mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan cara menyingkirkan Putri Kandita dan Permaisuri. Salah satu selir mengusulkan untuk menggunakan jasa seorang dukun terkenal dengan ilmu hitamnya. Semua setuju dengan rencana tersebut dan mengutus seorang dayang untuk menemui dukun itu. Setelah menerima sejumlah uang, dukun itu menyanggupi permintaan mereka. Dengan ilmu hitamnya, dukun itu menyihir Putri Kandita dan ibunya dengan penyakit kusta, membuat tubuh mereka penuh luka. Prabu Siliwangi terkejut melihat penyakit yang menyerang putri dan permaisurinya. Ia memanggil para tabib dari berbagai negeri, tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan mereka. Akhirnya, sang permaisuri meninggal dunia, meninggalkan luka mendalam bagi Prabu Siliwangi. Para selir memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut Prabu agar mengusir Putri Kandita. Mereka berpendapat bahwa penyakit putri bisa membawa malapetaka bagi negeri. Dengan berat hati, Prabu Siliwangi terpaksa mengusir Putri Kandita, yang kemudian pergi tanpa arah hingga tiba di pantai selatan. Di pantai, Putri Kandita merasa letih dan merebahkan tubuhnya di atas batu karang. Dalam tidurnya, ia mendengar suara yang menegurnya, menyarankan agar ia menceburkan diri ke laut untuk sembuh. Meyakini suara itu sebagai wangsit, Putri Kandita melakukannya. Ajaib, penyakitnya hilang dan ia kembali menjadi cantik serta sakti mandraguna. Meski telah sembuh, Putri Kandita memilih untuk tidak kembali ke istana. Ia menetap di pantai selatan dan dikenal sebagai putri yang cantik dan sakti. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang melamarnya, tetapi Putri Kandita mengajukan syarat bahwa mereka harus mengalahkan kesaktiannya dalam pertarungan di atas gelombang laut. Tak seorang pun yang mampu mengalahkannya, sehingga mereka semua menjadi pengikutnya. Sejak saat itu, Putri Kandita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Kisah tentang Putri Kandita dan Prabu Siliwangi memberikan kita beberapa pelajaran hidup yang penting yang dapat kita jadikan pegangan dalam menjalani hidup. Kisah ini menggambarkan bagaimana kecemburuan dapat memicu intrik dan konflik di dalam kelompok. Para selir dan putra-putri lainnya merasa terancam oleh kecantikan dan kebijaksanaan Putri Kandita, yang menyebabkan mereka bersekongkol untuk mengusirnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa rasa cemburu dapat mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain dan penting untuk mengatasi perasaan negatif demi menciptakan harmoni. Kemudian, kisah ini juga memberikan contoh meskipun dihadapkan pada pengkhianatan dan penderitaan, Putri Kandita menunjukkan ketahanan dan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak menyerah pada keadaan yang sulit, melainkan berusaha untuk bangkit dan menemukan jalan untuk sembuh. Keteguhan hatinya dalam menghadapi tantangan hidup mengajarkan kita bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dengan keberanian dan tekad. Yang terakhir, keberanian Putri Kandita untuk menceburkan diri ke laut demi kesembuhannya juga menunjukkan bahwa terkadang kita perlu mengambil risiko untuk mencapai tujuan kita. Dengan berani menghadapi ketidakpastian, kita dapat menemukan potensi diri yang lebih besar dan mencapai hasil yang positif. Melalui perjalanan ini, Putri Kandita tidak hanya sembuh, tetapi juga tumbuh menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri, mengingatkan kita bahwa pengalaman sulit dapat menjadi batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dalam hidup.